Dan saya belum pernah menemukan ini di dalam kitab suci manapun. Hanya Yesus sendirilah yang berani mengatakan di dalam Alkitab, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan hanya Tuhan Yesus jugalah yang memberikan sebuah klaim bahwa setiap orang yang percaya kepadanya dipastikan memperoleh hidup yang kekal. Shalom teman-teman, selamat siang dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dalam segmen ini kita akan sama-sama menanggapi satu cuplikan video terkait dengan kesaksian dari seorang mualaf. Tetapi seperti biasa, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak apa yang disampaikannya dan nantinya tahap demi tahap akan kita tanggapi. Alhamdulillah, karena sebelum masuk Islam dan sebagai seorang Kristen yang taat, saya sekolahkan oleh orang tua ya, diarahkan oleh orang tua untuk sekolah Alkitab, dan juga saya tamatan sekolah Alkitab Merauke, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, sekolah Alkitab Merauke yang ada di Papua. Ini bisa dicek juga ya, ada di kilometer Papua 17. Ya, Papua, saya tamatan sekolah Alkitab Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Merauke ya, ada di Merauke. Silakan cek juga. Jadi, mungkin bisa jadi lahirnya di Manado. Ya. Lahirnya di Manado. Kemudian tapi sekolah Alkitabnya di Papua. Ya, sekolah Alkitabnya di Merauke. Ya, sampai jadi tingkat apa itu? SMA apa SMP aja? Kalau itu kan, kalau kita ya pesantren lah. Pesantren kan kalau kita di Islam. Kalau dalam Pantai Kosta kan ada dua sekolah pendeta nih. Yang satunya STT. Ada dua jenis ya, ada dua instansi yang meluluskan pendeta atau gembala. Yang satunya akademisi, yaitu Sekolah Tinggi Teologia, dan yang satunya sekolah teologi aja, sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Dan saya sekolahnya sekolah Alkitab. Nah teman-teman sekalian, mari menggarisbawahi ucapan beliau dalam bagian ini. Dia mengaku sebelum menjadi mualaf, dia ini sekolah Alkitab. Nah mungkin di antara kalian ada yang masih mengingat satu video yang kita bahas terkait dengan beliau ini sekitar beberapa bulan yang lalu, memang sudah cukup lama. Dia mengaku dia ini sekolah tinggi teologi dan nama sekolahnya adalah Sekolah Internasional Misionari Mosby Papua Nugini. Nanti agar teman-teman bisa gampang untuk mengakses videonya, akan saya sertakan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar, dan nanti kalian boleh melihatnya secara langsung tentang perbedaan pengakuannya dalam bagian ini dengan video yang sebelum itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ya. Saya sekolah tingkat SMP SMA itu ya? Ya lebih dari itu, Dia akademisi non formal ya, akademis non formal. Ya dia akademis non formal. Jadi sekolah apalah namanya ya, itu sekolah profesi atau biasa mungkin kalau tentara tamtamanya lah begitu. Oh berarti ya, setelah sekolah nanti berarti diharapkan akan menjadi orang yang mengabdi di gereja gitu ya? Bukan, itu memang sekolah pemimpin, sekolah pimpinan agama, sekolah gembalanya, sekolah pendetanya. Oh, sekolah pendeta malahan ya? Ya, tapi dia non gelar akademis ya, di belakang embel-embel nggak ada titelnya. Jadi dia akan jadi pemimpin. Dia akan jadi ustadz, kalau seperti kita ya ustadz ya. Itu ada, dia bisa memimpin suatu gereja, dia bisa memimpin suatu sidang ya, sidang jemaat lah kalau kita bilang. Sidang jemaat itu satu gereja lah, mungkin satu gereja seperti itu. Dan saya sampai ke arah situ, sampai tingkat 2 sekolah Alkitab Merauke. Angkatan saya angkatan 10 dan 11 ya. Nanti kalau ada yang nonton ini bisa juga di cross check ke sana. Bisa di cross check. Angkatan 11. Iya. Ya. Jangan, soalnya begini ya Pak Ustadz. Saya ini udah mulai agak gerah ya dengan penampakan murtadin aspal. Penampakan. Dan juga mualaf yang juga lebay gitu loh. Mohon maaf ya. Alhamdulillah kalau dia sudah mualaf, tapi janganlah kita menambah-nambah sesuatu yang bukan kapasitas. Kalau kita hanya lulusan sekolah ini, ya bilang aja sekolah ini. Kalau kita orang
dari agama sebelumnya sebagai pemeluk agama seperti ini, ya jangan dilebay-lebaykan doa profesor, doktor lah, insinyur, kabirator, kotor, padahal sekolahnya nggak jelas, alma maternya di mana, nggak tahu angkatannya berapa, nggak jelas. Kalau saya menjelaskan langsung dengan angkatan ya, biar nanti kalau ada yang nonton kan bisa di cross check. Teman-teman sekalian, mengenai pernyataannya yang terakhir dalam bagian ini saya setuju ya, kalau misalnya ada orang yang sudah berpindah agama baik dari Islam yang ke Kristen maupun dari Kristen yang ke Islam, ya jujur saja apa adanya, kasih tahulah apa yang benar, jangan ditambah ataupun juga jangan dikurangi. Tetapi menariknya sebenarnya, dan saya berharap memang apa yang disampaikan oleh beliau ini didengar oleh Ustadz Yahya Waloni atau Ustadz Bang Samudra atau beberapa mualaf lainnya yang mengaku-ngaku punya posisi strategis sebelum menjadi mualaf di dalam agama Kristen. Nah, karena itu teman-teman sekalian, tapi menariknya juga dalam bagian ini kan memang beliau mengatakan dia mengaku sekolah Alkitab. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, dia ini juga pernah mengaku sekolah tinggi teologi dan nama sekolahnya adalah Sekolah Internasional Misionari Mosby Papua Nugini. Nah, saya sudah mencari nama sekolah ini dan tidak ketemu. Ya, mungkin karena saya tidak bisa menemukannya atau karena memang tidak ada. Nanti teman-teman bisa memperhatikan keseluruhannya, saya sudah tanggapi itu di video sebelumnya. Tetapi satu lagi yang menarik mengenai pernyataannya adalah tentang tentang lulusan sekolah Alkitab. Nah, perlu untuk diketahui kepada teman-teman yang ini ya, yang non-Kristen maupun yang Kristen, sekolah Alkitab itu memang ada. Tapi saya punya teman, karena kebetulan beliau ini kan berbicara dalam konteks sekolah Alkitab yang dinaungi atau dipimpin oleh GPDI ya, Gereja Pantekosta di Indonesia, yang katanya tadi, oh memang kan tadi diajukan pertanyaan nih, nanti lulusannya itu diharapkan mengabdi di gereja. Lalu dia menjawab, oh memang itu sekolah pemimpin gereja. Nah, perlu untuk diketahui bahwa sekolah Alkitab itu sebenarnya bukan semata-mata untuk melayani di gereja, tetapi sebagiannya, karena saya punya teman, dia ini juga sekolah Alkitab dan sampai sekarang dia menjadi guru di sekolah Kristen. Jadi kalau kemudian dikategorikan atau dikotakan supaya pada akhirnya itu menjadi pemimpin gereja dan bisa memimpin sebuah gereja, ya itu memang bisa saja seperti itu. Tapi sebenarnya yang saya tahu ini ya, kalau ada teman-teman yang GPDI yang menonton konten ini, silakan berikan tanggapan, apalagi yang tahu tentang aturan di dalam GPDI, ya silakan nanti berikan respon atau tambahan penjelasan. Tetapi yang saya ketahui biasanya sebelum seseorang, ini khususnya dalam agama Kristen ya secara keseluruhan, sebelum seseorang menjadi gembala ataupun menjadi pendeta, sekalipun dia ini sudah doktor ya, mungkin sudah punya gelar banyak mengenai teologi, mengenai agama Kristen, baik itu MPDK atau misalnya dia juga punya gelar SPDK, STH, MTH, doktor dalam teologi, pada akhirnya kalau ia mau melayani di gereja, itu tidak semata-mata karena dia sudah punya gelar banyak, lalu akan langsung jadi gembala, akan langsung jadi pendeta, akan langsung jadi misalnya jadi pelayan yang memiliki posisi strategis dalam gereja. Tidak seperti itu, karena pada akhirnya ada aturan gereja. Karena di dalam agama Kristen, lulusan teologi ataupun misalnya lulusan sekolah Alkitab itu tidak dicampur adukan untuk ini, ya udah, nah kamu kalau udah lulus ya udah langsung dikasih gelar pendeta. Tidak seperti itu. Kalau gelar akademisnya ini STH misalnya atau MTH, itu kan didapatnya dari lembaga pendidikan ya, namanya sekolah tinggi teologi, tergantung nama selanjutnya apalagi ini sekolah tinggi yang mana itu. Tapi kalau gelar pendeta itu kan dianugerahkan atau diberikan oleh gereja tertentu kalau memang pada dasarnya orang yang bersangkutan ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan gelar pendeta. Biasanya sih kalau di gereja-gereja Protestan itu menjadi vikaris dulu sekitar, kalau di gereja saya yang di Nias itu sekitar 1 atau 2 tahun menjadi vikaris, lalu ada tes, kalau misalnya semuanya lulus maka akan dithabiskan menjadi pendeta.